Salam dan selamat ketemu kembali. Pada sesi ini Empu akan menanggapi satu komentar dari saudara kita. Komentar atau berupa pertanyaan yang menanyakan tentang masalah ukiran. Baik, sebelum itu kita akan memperlihatkan 3 buah mandau yang akan dikirim. Sebenarnya 3 buah mandau ini akan dikirim pada hari ini juga. Mengingat waktu agak terlambat karena kita ngatur kemasan segala macam, maka mandau ini tidak bisa dikirim pada hari ini. Dipastikan besok akan dikirim. Pertama kali kita akan memperlihatkan mandau pesanan dari saudara kita dari Tanjung Redep. Ini pesanan dari saudara kita Tanjung Redep, Berau, dari Berau. Jadi ukuran bilahnya ini 35 cm. Seperti biasa, mandau seperti ini stylenya memang cocok untuk mancing, untuk wisata alam perbukitan dan lain-lainnya. Memang dibuat sedemikian rupa sehingga mudah sekali membawanya. Bilahnya juga tuh, bilahnya gagah sekali. Nah tuh, nah ini bilah, jadi pakai juga enak. Ini kalau dibawa dalam hutan untuk kegiatan biar kecil, tapi kemampuannya juga luar biasa, apalagi menghadapi medan-medan dekat sungai, mau mancing segala macam. Tentu perlindungan diri itu perlu, takut apa-apa seperti itu. Nah, jadi ini mandau 35 cm. Anak pisaunya juga sudah lengkap tuh, sudah bagus sekali. Dan ini tuh pisau juga bisa dipakai. Jadi ini mandau mini ukuran 35 cm, pesanan dari saudara kita dari Berau, Tanjung Redep, Berau. Tanjung Redep, Berau ini kalau tidak salah masuk ke daerah Kalimantan Utara. Itu masih seputaran Kalimantan juga. Ini mandau beliau. Semoga saja beliau ya di Tanjung Redep memakai ini bisa bermanfaat. Itu beliau juga mengatakan, "Empu, mandau saya nggak usah diuji, Empu. Saya percaya dengan kemampuannya. Percaya dengan Empu, nggak usah diuji." Maka di dalam konten ini mandau mini ini tidak Empu uji. Ya memang sebenarnya mandau itu yang kita buat berapa kali itu multifungsi. Ya, jadi kalau diuji dalam video itu kan hanya sekedar biar saudara kita melihat semua kemampuan mandau yang ada. Karena mandau yang ada, mau mandau kecil, mandau besar, semuanya sama kuat. Oke, ini pesanan saudara kita dari Berau yang memesan mandau ini, Tanjung Redep, Berau. Nah, pesan saudara. Oke, kita tinggalkan dulu ini. Kemudian ini mandau juga akan kita kirim ke Purbalingga, Jawa Tengah. Sebelumnya mandau ini memang akan kirim ke saudara kita yang lain, yang awal, tetapi karena ukurannya beda dengan pesanan yang ada, maka mandau ini Empu maharkan ke saudara kita yang lain. Nah, kemudian saudara kita ini begitu melihat mandau ini, beliau tertarik dan siap untuk memaharkannya. Maka mandau ini kita maharkan ke saudara kita, yaitu dari Purbalingga, Jawa Tengah. Ini ke Jawa Tengah, satu tadi ke Berau. Dan ini satu lagi mandau juga sebenarnya akan kirim. Empu lupa nih alamatnya, terlalu jauh sekali sudah. Ya ini kan permintaannya kan sarung mandau tipe Dayak Kenyah. Ini kan sarung mandau tipe Dayak Kenyah. Kemudian
gagangnya ini tunggur. Nah ini sudah jadi. Nah, sebenarnya akan kita kirim hari ini juga, tetapi nggak bisa. Jadi ketiga mandau ini kita kirim besok. Mudah-mudahan beliau menonton mandau yang ada ini. Nah ini kan putih warnanya, nanti kan warnanya akan coklat juga seperti mandau yang lain yang ada Empu tunjukkan tadi. Nah, besok bersamaan dikirim mandaunya yang ada ini. Sudah ada 3 mandau yang ada ini. Itu. Ada juga mandau kecil yang mungkin berapa hari lagi akan selesai. Ini pesanan kita dari Jawa juga. Beliau ini lama nih nggak ada ngubungin Empu ya, karena beliau sudah menanyakan beberapa kali, Empu sudah jadi belum, sudah jadi belum, kasihan juga. Nah, ini akan selesai dalam beberapa hari ini. Mandau mini juga ukuran 35 cm persis dengan mandau yang ada ini. Sarung sudah kita buat, sudah hampir jadi, beserta mandau lainnya. Begitu juga ada bilah mandau saudara kita dari Jakarta. Sebenarnya hari ini tadi selesai, nggak sampai selesai. Cuacanya juga kurang bagus, hujan. Nah, kita sulit untuk menyelesaikan bilah mandau yang ada ini. Kemudian ada bilah mandau saudara kita dari Balikpapan, banyak yang lainnya. Dan ini berangsur-angsur akan kita selesaikan semua. Oke, itu untuk yang masalah mandau yang ada ini. Kemudian kita melanjutkan cerita Empu yang di awal. Ada saudara kita bertanya tentang masalah ukiran. Pertanyaannya yaitu seperti ini, Empu, bolehkah kita membuat mandau gagang ukiran yang ada, tetapi tidak mengikuti pakem orang tua dulu? Ya katakanlah kita mencipta ukiran baru, tetapi di gagang mandau atau di sarung mandau, mencipta motif yang tidak ada, mencipta motif baru yang tidak mengikuti pakem orang tua dulu. Artinya kita membuat pakem sendiri. Bolehkah Empu? Nah itu pertanyaannya kepada Empu seperti itu. Jadi perlu semua saudara kita ketahui bahwa kita membuat mandau ini, kita mengikuti kerjaan orang tua dulu turun menurun hingga sampai ke kita. Mau bentuk ukiran, bentuk desain, memang bentuk ukiran dengan punya orang tua dulu. Kalau meniru itu kan beda. Kalau meniru kan sumpamanya ini dengan yang ini itu kayak dicetak, maksudnya sama, patahannya ke kiri semua sama. Enggak, itu kita bentuk baku daripada ukiran yang ada itu tidak kita rubah. Nah, jadi kita membuat bentuk pola, sumpamanya ini kita nempatkan harus ada ini, ukirannya ke sini, dari sini, itu tetap nuansanya bebas untuk kita membuat sesuatu yang lebih indah, tetapi tidak meninggalkan ukiran aslinya. Semuanya tetap sama seperti itu. Nah, ini untuk yang kita bicara pakem orang zaman dulu. Jadi bagaimanakah kita membuat pakem baru? Nah, terus umpamanya bisakah Empu membuat pakem baru juga? Kalau saya Empu Gelol, pakem baru, pakem seperti apa aja saya bisa buat. Ya, tapi saya memang tidak melakukannya. Nah, sebagai seorang pengukir, sebagai seorang bintang nyulir, pengukir asli Dayak, ya saya tidak mungkin melakukan itu. Tetap saya akan mempertahankan seni budaya yang saya miliki dari turun temurun. Entah itu jelek atau bagus, terserah orang menilainya, tapi saya tetap mempertahankan nilai-nilai leluhur yang ada sampai pada saat ini. Sedikit pun saya tidak pernah merubahnya. Nah, jadi untuk penciptaan baru, pertanyaan dari saudara kita itu terserah, tidak ada aturan dari suku Dayak manapun, menurut saya, mohon maaf Empu Gelol, atau menurut Dayak Benua, yang melarang saudaraku menciptakan ukiran baru. Itu terserah. Seumpamanya saudaraku mau buat gambar seumpamanya SpongeBob di situ, nah itu terus dengan ukiran-ukiran gaya baru atau yang lain, itu terserah, hak Anda. Tapi kalau
apa kalau itu berbicara pakem lama kan nggak mungkin, tentunya itu pakem yang dibuat baru yang diciptakan oleh saudaraku. Itu sah-sah saja menciptakan pakem baru. Apakah pakem pakem baru ini bisa dikatakan itu Dayak? Nah, ini lagi jadi pertanyaan, tidak mungkin. Ya, kalau kita berbicara Dayak tentunya ada bentuk baku yang dari dulu seperti itu. Gitu. Jadi kalau dia beda, nah tentunya itu sudah bukan Dayak. Nah, sekarang saya suka, umpamanya itu hak daripada si pembuat masing-masing. Tidak ada larangan kita mau menciptakan apapun. Jadi buat saudaraku ingin menciptakan ukiran baru, membuat ukiran baru, boleh, terserah, itu hak Anda. Kami terutama dari Dayak Benua seperti saya tidak melarangnya. Sumpamanya itu lebih bagus juga lebih baik. Apakah ini bernilai di pasar, dijual sumpamanya atau dimaharkan? Nah, itu nggak tahu, itu hak daripada konsumen yang ada. Itu kalau konsumen suka kepingin membelinya, inovasi baru yang dibuat dengan pakem baru, yang nggak ada masalah. Itu tidak ada kita yang pembuat mandau asli, ukiran asli ini memprotes orang punya buatan ciptaan baru. Saya dari dulu, mungkin saudaraku baru menonton konten saya ini, coba ikuti konten saya sebelum-sebelumnya. Sebenarnya masalah ini sudah ampuh ceritakan ya. Saya tidak pernah mengganggu buatan orang lain, penciptaan orang lain, apa yang dia buat, apa yang dia ciptakan. Itu sumpamanya gagang mandau itu dibentuk kepala kuda, ya terserah dia lah ya. Tetapi kalau ini seandainya ada yang berbicara ini mewakili suku Dayak, sumpamanya ini motif suku Dayak Benua, gagangnya kepala kuda, ya bukan protes, tapi saya tetap menyangkalnya itu memang nggak ada dalam budaya kami. Nah, itu bebas berkarya, itu boleh, silahkan. Apakah ada larangan? Tidak ada yang melarang, siapapun tidak ada yang melarang Anda, termasuk saya. Itu hak Anda kepingin menciptakan apapun. Itu apakah yang diciptakan ini, seumpamanya diciptakan baru ini, bisa dikatakan itu mandau? Ya nggak tahu, tergantung saudara kita yang lain, tergantung konsumen yang ada, tergantung pembeli yang ada, seperti itu. Kalau itu ditanyakan kepada saya, Mbok Glol, apakah ini termasuk mandau seumpamanya, ya kalau bilahnya bentuk mandau, pisaunya bentuk mandau, gaya gagangnya agak gaya bentuk mandau, sarungnya berbentuk mandau, tetap juga itu disebut mandau, tetapi mandau gaya baru. Itu mandau hasil ciptaan baru. Kan seperti itu. Nah, ini untuk berbicara penciptaan baru mungkin saudaraku bisa paham. Terserah saudaraku menciptakan ukiran baru menurut Anda yang lebih bagus segala macam atau seperti apa, itu silakan ya, kembali kepada diri masing-masing. Karena saya di dalam konten yang ada ini, pertama memang edukasi, kedua memaharkan mandau yang ada ketika ada saudara kita suka. Selain itu tidak boleh menyerang saudara kita yang lain siapapun. Entah itu pembuat mandau lama, entah itu pembuat mandau baru, entah itu suku apapun, saya nggak boleh melakukan itu. Ya, saya hanya sebatas berbicara tentang pertama budaya mandau suku saya. Itu edukasi. Nggak boleh kita mengganggu punya orang lain. Itu nggak boleh iri dengki terhadap pencapaian orang lain, nggak boleh. Saya tidak pernah iri dengki terhadap pencapaian siapapun. Maka itu ikuti aja semua konten saya, semuanya saya berbicara real tentang kebenaran gitu. Tapi memang ada saja konten-konten saya yang memang diserang oleh orang-orang tertentu yang nggak suka. Bahkan kemarin ada yang ngomong, "Empu ini bukan siapa-siapa, dia hanya pengukir biasa." Nah, itu sudah saya jawab, saya tanggapi. Saya bukan siapa-siapa, saya bilang. Kalau saya bukan siapa-siapa, apalagi Anda, apalagi kamu, lebih bukan siapa-siapa. Kamu punya karya enggak di kampung saya? Enggak punya. Kalau saya sepanjang Kutai Barat itu banyak karya saya. Enggak percaya? Ayo berangkat, saya tantang. Ya.
kapanpun siap berangkat. Saya tunjukkan karya saya. Mulai dari Kabupaten Kutai Kartanegara sampai ke dataran benua, sampai ke Bentian ada karya saya. Untuk patung belontang dan ukir-ukiran kelereng tempelak banyak. Saya tidak terkenal, tapi saya cukup dikenal. Kenapa? Melalui karya saya. Saya bukan tokoh. Saya tidak pernah merasa tokoh. Tapi saya banyak karya. Jadi bila Anda mengatakan saya bukan siapa-siapa, apalagi Anda, siapa kamu? Kamu bukan siapa-siapa. Apa karyamu? Makanya itu kita nggak boleh menyerang orang lain. Kenapa? Nanti kita akan malu sendiri. Seperti saya tidak pernah mengganggu orang lain. Karena saya tidak mau malu terhadap buatan orang lain, karya orang lain. Dan saya tidak boleh menjelekkan punya orang. Terserah mau jelek mau bagus, itu urusan masing-masing. Tapi kalau berbicara Mandau Tempilan, saya harus jujur. Masa Mandau jelek yang bukan tempilan saya katakan tempilan? Nggak boleh. Berarti saya nggak jujur. Itu apalagi ini menyangkut harkat dan martabat suku Dayak Benua. Saya harus berbicara kebenaran. Di dalam konten saya ini bukan hanya suku lain, orang Dayak Benua juga banyak nonton. Jadi saya berbicara itu harus yang benar. Nah ini biar semua saudara kita tahu. Terus ada juga yang ngomong di konten terdahulu, ada ngomong berbicara, ini suku Dayak yang ini dia sebut nama saya, ini tidak tahu malu, kesana kemari mengaku tokoh Dayak. Saya kesana kemari mengaku tokoh Dayak. Kapan saya menokohkan diri saya? Nama saya dicatat bukan saya meminta ke orang lain. Mohon maaf, saya ini dicatat ataupun tidak, saya nggak ada urusan dengan itu. Ya, saya diakui tidak diakui nggak penting kok. Ya, yang penting saya berkarya. Dari itulah hidup saya memang dari zaman dulu. Saya tidak bisa disangkal karena saya memang bintang nyulir, memang pengukir asli seniman Dayak Benua. Tidak mengaku-ngaku. Kalau saya mengaku-ngaku, ayo, ya kita ke daerah saya, Kutai Barat. Ya kalau saya mengaku-ngaku. Nah sebenarnya saudaraku ini ngomong seperti itu, kamu siapa? Keberatan. Ambil aja sumpamanya empu ini. Dikatakan orang lain tokoh, kamu keberatan. Ambil. Kamu jadi tokoh. Pasang namamu. Ajukan. Ya, di mana tukang catat buku, tukang apa yang mencari-cari tokoh-tokoh Dayak itu kamu ajukan namamu. Kan enak. Kalau saya tidak penting itu lagi, karena itu sudah saya lewati, sudah saya lalui. Saya tidak penting tokoh-tokohan. Saya tidak pernah merasa tokoh. Karya saya yang berbicara. Selama ini karya saya berbicara. Nah, ini saya tantang. Siapapun yang menghina saya silahkan temuin saya. Kita buktikan. Kalau perlu besok kita berangkat. Ke daerah saya, kita telusuri benar nggak yang saya katakan. Kita buktikan. Sekarang saya buktikan juga siapa kamu, apa yang kamu lakukan untuk Dayak, apa yang kamu buat. Oh, saya sering tampil pakai baju adat. Wah, apalagi saya, kalau saya pakai baju adat tidak terhitung kok, banyak juga. Nah itu, jadi ini makanya itu kita tidak boleh dengki atau merasa lebih hebat daripada orang lain. Saya dari dulu tidak pernah merasa hebat daripada orang lain. Saya tidak pernah mengganggu siapapun. Saya tidak pernah iri dan dengki terhadap pencapaian orang lain, nggak pernah. Saya berkarya mulai dari dulu. Mulai saya dari kecil sampai detik ini. Saya buat Mandau bukan baru, terus terang. Bahkan banyak pembuat-pembuat Mandau yang baru pada saat ini, saya tidak pernah mengganggunya juga. Saya tahu mereka baru buat Mandau, saya nggak pernah mengganggunya. Saya orang lama. Nah itu. Jadi ini lebih baik kita mengurusi diri kita masing-masing. Jangan menyerang orang lain. Kamu yang menyerang saya tidak punya masalah dengan kamu. Kamu bukan siapa-siapa kok. Terus karena Dayak kamu yang punya, saya harus tunduk gitu. Nggak mungkin lah. Kamu menganggap saya tidak berharga, kamu juga tidak berharga di mata saya. Kamu bukan siapa-siapa di suku saya. Terus terang, saya berani ngomong seperti itu. Karena menghadapi orang yang tidak baik sama kita nggak perlu juga baik.
Itu. Saya tidak pernah ingin dipuji, tetapi jangan saya dihina. Itu. Seperti ini saya berbicara seperti ini, bukan saya marah. Ada yang bilang sabar, Empu, jangan marah, bukan marah. Ya. Saya wajib menyangkal sesuatu yang tidak benar dan menyampaikan kebenaran. Kalau yang tidak benar itu harus kita sangkal. Itu seperti saya dianggap bukan siapa-siapa. Ya saya bisa membuktikan. Buktikan seperti itu. Anda yang menganggap saya bukan siapa-siapa, Anda buktikan omongan Anda. Itu. Apa yang Anda lakukan dan perbuat? Ayo, kita berangkat. Kapan? Ya. Kampung saya boleh. Saya tunjukkan semua karya saya dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Itu. Sampai masuk ke daerah Tabang, sana kampung orang Dayak Tonjoy, Bentiat. Kampung Dayak Tonjoy sampai ke Bentiat sama, sampai ke dataran benua. Hampir keliling saya pernah membuat. Kampung benua itu bukan satu kampung, ratusan. Ya. Itu. Banyak bisa kita datangin. Itu. Nanti apakah siapa yang akan malu? Kamu sendiri yang akan malu. Kamu mempertanyakan saya. Saya ini tua. Banyak karya saya. Bahkan satu longhouse di Kabupaten Kutai Barat, longhouse Rikuk, Kecamatan Silungurai, Das Sungai Kelawit, itu saya yang ngukir. Oke, mereka di daerah situ tidak kenal Empu, enggak apa-apa. Tapi tidak ada yang tidak tahu Low Rikuk. Mustahil. Kalau yang tidak ada yang tidak tahu Low Rikuk dengan ukiran tiang-tiangnya yang begitu megah, itu tangan saya ini yang mengukir. Ya, itu. Jadi kamu yang berbicara kurang baik, itu cerminlah. Itu. Introspeksi dulu siapa kamu. Ya mohon maaf, mungkin kamu itu lebih tidak berharga. Ya, saya tidak perlu diakui tokoh. Kalau perlu ada nama saya dikatakan tokoh, coret. Sampaikan keberatanmu, coret. Saya nggak perlu disebut tokoh. Ya. Saya ini tidak disebut tokoh juga nggak apa-apa. Dari dulu kok saya tetap berbuat karya. Saya tetap itu berkarya. Nggak ada urusan. Kenapa? Karena memang itulah hidup saya. Itu. Dari situlah saya makan. Saya makan dengan hasil karya saya terus terang. Saya bukan pegawai, bukan itu ini enggak. Saya tidak punya kemampuan yang lain. Hidup saya memang di situ. Ditokohkan ataupun tidak ditokohkan, memang di situ hidup saya. Terserah. Saya tidak penting embel-embel tokoh. Tumpukan piala itu penuh dalam rumah. Banyak kok saya piala, juara 1 tingkat provinsi, juara RRI banyak. Bukan saya sombong. Jadi kamu yang menghina saya, kamu silakan. Silakan kamu tanya orang lain. Silakan. Ya, jangan-jangan kamu anak kemarin sore ingusan. Ya, yang sebenarnya belum lahir. Kamu belum lahir di masa kejayaan saya. Itu. Sekarang kamu lahir ketika saya sudah seperti ini. Mungkin seperti itu. Itu oke. Ini yang saya sampaikan. Saya tetap akan selalu berusaha menyampaikan sebuah kebaikan kebenaran, menyangkut tentang Mandau juga seperti itu, hal yang real. Tetapi untuk hal seperti ini yang mengandung penghinaan terhadap saya wajib menyangkalnya, menyampaikan sebuah kebenaran. Terserah, orang tidak percaya juga nggak perlu. Saya tidak perlu orang percaya menghormati saya, nggak usah hormati saya, nggak perlu. Ya, itu. Oke. Akhir kata saya ucapkan buat semua saudara kita dimanapun berada, baik itu di Kalimantan ataupun di luar Kalimantan, seluruh Nusantara, serta saudaraku di luar Indonesia, mengucapkan salam budaya dan tabik selalu untuk kita semua.